Iya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Iya, mau ngobrol bareng ini Bu ya, kita mau kerjasama ini. Enaknya dalam perjalanan ini kita mau kemana ini Bu kita ceritanya? Mau cerita tentang perencanaan, oke, atau mengambil suatu masalah, oke. Ya, jadi kita tentang bicara apa ya Ibu ini? Kesempatan kali ini kita bicara tentang perencanaan ya, Bu. Oke, iya, tentang perencanaan Ibu ya. Nah, bisa kita mulai Ibu? Silakan Ibu. Iya, saya sangat senang kepada Ibu bisa berjumpa pada hari ini. Oke, Ibu, pada pertama saya tanyakan bagaimana kondisi Ibu, apakah sehat? Alhamdulillah, luar biasa. I- Tetap semangat Ibu. Iya, begitu juga dengan saya, Bu ya. Hal yang pertama yang saya tanyakan adalah Ibu, apa sih tujuan eh, Ibu sehingga kita mau membicarakan perencanaan daripada tugas Ibu ini? Eh, apa yang mau kita bincangkan dalam kesempatan ini, Bu? Saya melihat dari bagaimana kondisi anak-anak kita dalam pembelajaran, terutama pasca COVID-19, bahwa anak-anak siswa kita itu mereka sangat akrab dengan internet, Ibu. Jadi saya berencana bagaimana membawa pelajaran saya, mata pelajaran agama Islam, dengan perangkat digital seperti itu, Bu. Oke, Ibu. Tadi karena kondisi COVID ini jadi membawa keuntungan bagi siswa ya, Bu ya. Sehingga siswa itu mau belajar melalui internet. Selama ini kan kita hanya tatap muka, hanya belajar yang lokal-lokal aja. Tetapi sekarang kita sudah mulai belajar menggunakan gadget. Itu karena ada kondisi itu pada COVID ya, Ibu. Seperti itu, Ibu ya. Iya, seperti itu, Ibu. Iya. Nah, Ibu, kalau saya boleh tahu, langkah-langkah apa sih Ibu ambil untuk supaya anak itu bermainnya, belajarnya senang menggunakan gadget? Saya, Bu, yang sudah saya rencanakan bahwa anak-anak itu saya bawa ke laboratorium komputer. Alhamdulillah sekolah kami punya fasilitas lengkap. Nah, mereka di sana belajar. Jadi walaupun pelajaran agama itu dia selama ini membahas tentang masalah-masalah agama, tapi bisa saya bawa kepada ruang digital begitu Ibu. Jadi saya buat classroom itu, walaupun kita tatap muka, classroom itu tetap dia aktif Ibu. Dan di situ Oke. sudah saya isi dengan modul-modul, ada materi, ada tugas, ada post-test seperti itu Bu. Kemudian juga ada game edukasi. Iya. Berarti persiapannya udah lengkap ya Ibu. Sebelum Ibu mengajar sama anak-anak, perlengkapannya, persiapan belajar anak sudah lengkap untuk materinya Ibu ya. Iya benar Ibu. Ya, eh, kalau saya boleh tahu lagi Ibu, pembelajaran apa sih yang membuat anak-anak itu sampai sekarang ini senang pada Ibu? Apakah karena pelajaran agamanya atau karena ibu gurunya yang menarik atau karena alat-alatnya yang canggih? Nah, bagaimana Ibu? Saya melihat begini, Bu. Anak-anak kita ini kan seperti dalam tanda kutip kecanduan handphone ya, kecanduan internet ya. Jadi kekhawatiran saya bahwa nanti suatu saat kita sebagai guru ini tergantikan oleh internet ini. Oleh karena itu, saya berencana bagaimana kita memasuki dunia anak itu, kita yang masuk ke digital, kita seimbangkan antara pelajaran kita dengan apa yang bisa kita buat sebagai games, apa yang kita buat sebagai apa namanya tugas, sebagai post test seperti itu Bu. Contoh konkretnya begini, waktu dia post test apa menjawab soal-soal, kita tidak lagi menggunakan kertas. Jadi mereka saya bawa ke laboratorium komputer, mereka mengerjakan quizzes live, jadi secara live sehingga memang ada perasaan anak itu, ah saya harus bisa dan ini sangat menarik sekali bagi mereka. Jadi kalau Ibu tanya tadi, dari apanya mereka merasa tertarik, saya berusaha Iya. menggabungkan semuanya, Ibu. Oke, tapi Bu, di dalam hal Ibu tadi semuanya itu udah Ibu rancang, ada yang fisis, ada yang berbentuk apapun itu pembuatan soal dengan tidak menggunakan kertas lagi, itu apakah
Ibu memang program ini program tersendiri atau karena memang ada program sekolah Ibu seperti itu? Karena kan kita tahu kalau sekolah biasa itu kan biasa menurut saya yang tidak ada asetnya ya Ibu ya. Kalau Ibu kan udah lumayan tuh sekolah Ibu, perangkat-perangkat yang udah tersedia. Kalau kayak kita sih masih menggunakan kertas gitu. Jadi kalau ini ada enggak di program dari sekolah Ibu? Atau kan memang Ibu buat aja tersendiri program khusus agama begitu Bu? Sebenarnya kalau di sekolah kami ada beberapa mata pelajaran itu memang yang gurunya dalam tanda kutip kalau di istilah Merdeka Mengajar itu ada murid pertama saya. Artinya apa? Lah, ternyata ibu mengajar lebih simpel ya. Kita hemat kertas, kita hemat waktu, lebih efisien begitu. Nah, ada beberapa rekan guru yang ikut cara saya. Bagaimana kalau ujian kita untuk ulangan, untuk post-test, kita pakai misalnya Google Form atau Quizzes atau Lepoxit. Jadi sehingga tidak memerlukan kertas. Tapi secara umum kalau dari pihak sekolah itu ujian semester itu memang masih pakai kertas, Bu. Jadi saya yang mundur. Saya mengalah untuk ujian semester khusus. Nggak apa-apa deh, saya ngoreksi per lembar lagi begitu. Karena memang pertimbangan pihak sekolah belum bisa digitalisasi secara menyeluruh. Karena itu tadi sumber daya itu tadi memang masih belum memadai, Ibu. Walaupun fasilitas lengkap. Jadi begitu, Ibu. Betul ya Ibu. Berarti sekolah ini sifatnya menyeluruh ya Ibu ya. Padahal di situ ada sih seperti Ibu gurunya kompetensi yang sudah bagus, tapi harus mengikuti alur dari dinas Bu ya. Seperti tadi Ibu seharusnya bisa nih membuat soal dari laptop Iya. melalui KISIS. Apa sih mesti yang manual-manual itu kan sama hal dengan kita tidak hemat. Artinya kita harus membayar lagi kepada rekanan. Seperti itu ya Ibu ya. Kira-kira seperti itu, Ibu. Iya. Oke, Ibu. Jadi, Bu, ini pertanyaan saya terakhir ini. Eh, apa sih sebetulnya tanggung jawab kita itu, Bu, terhadap siswa kita yang ada dampak-dampak negatifnya? Artinya Ya. yang siswa kita ini tidak mau mengikuti peraturan kita. Ada Baik, nggak di Ibu. sekolah Ibu seperti itu siswanya? Ada Bu, ada kita temukan. Bahkan ketika pelajaran agama, waktu di lab komputer saya minta, ayo Ananda semua masuk ke classroom. Itu ada anak satu dua, apalagi anak laki-laki ya Bu, atau lagi lebih khusus anak IPS. Ada memang yang mereka diam-diam sembunyi-sembunyi buka YouTube, nonton apa bola begitu. Nah, saya sergap mereka, saya bilang, nak, sekarang kita belajar agama dulu ya, nonton bolanya ntar aja nanti. Tapi itu tadi, saya karena mungkin saya udah tua ya Bu, saya tidak pakai kemarahan, saya tidak pakai hukuman. Iya. Jadi saya tepuk bahunya, ayo masuk ke classroom sekarang, bukan nonton bola. Jadi tetap ada Bu, celah mereka untuk itu. Dan memang saya harus berkeliling, bergerilya begitu, supaya tidak terjadi kepada teman-teman yang lain dan membawa dampak buruk kepada temannya yang lain. Seperti itu, Ibu. Oke, Ibu. Berarti dukungan dari gurunya sangat positif ya, Ibu ya, sehingga Benar, anak itu Ibu. tidak mesti kita kayak pelajaran zaman kolonial mesti Iya, dipukul, tetapi dengan diingatkan aja dengan kata yang sopan, anak itu mau ya, Ibu ya. iya benar sekali, Iya, Ibu. menarik sekali Ibu pada hari ini percakapan kita ya Ibu ya. Iya, Saya Bu. berharap pada sesi berikutnya nanti kita ada buat perjanjian ya Ibu ya, buat perjanjian mungkin pembahasannya dengan bahasan yang lain ya Ibu ya. Iya, Ya Bu. terima kasih Ibu. Ya jadi Sama-sama, pada Ibu. akhir jadi pada akhir ini saya mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu, refleksinya jangan apa dulu, Bu? Jangan ya. Refleksinya tadi, Bu, bagaimana, Bu? Dari saya sebagai coaching. Halo, Ibu. Halo, Ibu. Saya sudah dengar suara Ibu, ya. Oke. Ya, oke, Ibu. Jadi tadi refleksinya macam mana, Bu, dari saya sebagai Ya, coachnya? saya pikir sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh Bapak
instruktur kita tadi ya Bu, sesuai alur-alurnya kan, bagaimana coach itu mengajak coachi untuk apa namanya, membahas rencana pembelajaran ke depan. Jadi mengarahkan coachi untuk apa namanya, mengungkapkan persoalan yang ada. Saya pikir sudah bagus Ibu. Sudah ya Bu ya. Iya. Bisa Bu saya refleksi tentang coachingnya Bu, tentang Ibu. Silakan Bu. Oke Ibu, ya. Hal yang pertama mendasari tadi karena siswa itu sudah memiliki kapasitas untuk bermain internet atau game ya Ibu ya, dan Iya sekolah Bu. juga sudah memilikinya yang lengkap begitu. Jadi ada hal di sini Ibu, tadi waktu saya tanya sama Ibu tentang Iya. siswanya itu kira-kira berapa bulan nih ya program Ibu supaya dapat siswa itu berubah gitu. Adakah Ibu buat suatu apa namanya pemetaan terhadap siswa? Karena kan tadi anak-anak ini kan payah diajak kan mesti diingatkan Iya gitu. benar Bu. Apakah Ibu punya rencana ini tadi beberapa bulan gitu baru terlaksana seperti ini? Kan kita di awal kan nggak mungkin anak itu baik semua ya kan Ibu? Iya benar Bu. Nah, Ya. saya melihat itu sampai bulan kedua Bu, baru bisa saya mengamankan mereka. Oh Kalau iya satu iya. bulan pertama ke arah bulan kedua itu tadi yang main, yang kesempatan nonton YouTube selagi saya membimbing temannya masuk classroom, ada berapa mungkin 4-5 orang gitu. Tapi pada akhirnya alhamdulillah sampai sekarang kelas yang saya jadikan contoh itu tidak ada lagi yang berani membuka yang lain Hmm. selain yang saya perintahkan itu Bu. Oke Ibu. Cukup Iya. sekian ya Ibu ya. Kita Terima stop record kasih Bu. Bu. Iya Bu, Ya, kita sama-sama tutup Ibu. Ya, kameranya ya Bu. stop record Ibu ya.